Ya, hai, halo semuanya. Apa kabar? Yang di rumah saja sedang karantina, sedang di rumah aja, bosan-bosan. Sekarang kita akan bikin video ya. Kali ini kita akan bikin video tentang tentang istilah-istilah dalam dunia peranggerekan ya. Sebenarnya istilah-istilah ini juga sering dipakai pada istilah umum tanaman, tapi kali ini kita akan bahas khusus untuk anggrek ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di rumah aja, hindari keramaian kayak tetangga saya tuh, karaokean. Bisa denger nggak? Oke, lanjut ya. Mantap. Oke, kata pertama yang akan kita bahas kali ini adalah spike. Spike itu sebenarnya berasal dari bahasa Inggris yang artinya duri. Tapi kalau dalam anggrek artinya adalah tangkai bunga seperti ini ya. Nah, ini namanya spike. Dan ini spike-nya ada banyak tuh. Spike-nya ada banyak, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi yang dinamakan spike itu adalah batang bunga seperti ini ya. Nah, sorry, susah kali ini buat fokus. Ini namanya spike. Jadi kalau misalkan teman-teman mau beli anggrek terus di keterangannya itu kondisinya lagi spike, itu artinya dia lagi ada batang-batang bunganya seperti ini, mau berbunga ya. Ya, ini salah satu contoh lagi spike ya. Bisa dilihat. Ini namanya spike. Oke, mantap ya. Lanjut ke kata yang selanjutnya. Ya, yang selanjutnya adalah knop. Tulisannya seperti ini ya. Maaf nih kalau tulisannya jelek ya. Jadi knop itu artinya adalah ini ya. Nah, ini adalah knop. Jadi bunga anggrek yang belum mekar seperti ini, itu namanya dalam anggrek itu disebut dengan knop. Bisa dilihat ya. Kalau sudah mekar dia seperti ini. Ini bukan knop lagi namanya, jadi sudah mekar. Knop itu ini masih kuncup gitu. Oke ya. Mantap, lanjut. Oke, yang selanjutnya adalah ini bulb, B-U-L-B. Jadi bulb itu artinya adalah ini. Teman-teman lihat. Nah, batang anggrek ini yang besar ini namanya bulb. Ini untuk anggrek grama ya. Lain lagi untuk anggrek dendrobium. Ya, untuk anggrek dendrobium bulb itu yang ini ya. Batang-batang ini. Nah, banyak. Jadi, kalau dalam anggrek bulb itu artinya batang. Seperti itu ya, teman-teman. Mantap, lanjut. Yang selanjutnya adalah keiki. Jadi keiki itu merupakan generasi baru anggrek atau tunas yang biasanya tumbuh itu dari batang ya. Seperti ini contohnya. Ini namanya keiki. Nanti saya kasih tunjuk lagi. Nih, keiki. Oke, selanjutnya keiki ini ada di depan. Nih semua keiki ya. Tumbuhnya dari batang nih. Cuman belum saya potong. Ada banyak di sini. Oke, mantap. Paham ya? Lanjut. Ya, ini juga salah satu keiki. Ini batangnya nih. Oke. Ya, yang selanjutnya adalah seedling. Seedling ini juga dalam bahasa Inggris artinya bibit ya. Kalau dalam anggrek juga bibit. Jadi yang disebut dengan seedling itu anggrek yang keluar dari botol umur 1 sampai dengan 6 bulan. Seperti ini bentuknya. Oke, mantap. Inilah dia seedling. Belum terlalu besar. Setelah seedling baru nanti dia remaja dan dewasa. Tentu saja waktunya itu cukup lama ya. Kalau dendrobium itu rata-rata 1,5 sampai dengan 2 tahun baru dewasa dan berbunga seperti itu. Ya, selanjutnya plant. Ini plant juga dalam bahasa Inggris yang artinya adalah, kalau kita dalam bahasa Indonesia artinya tanaman ya. Jadi kalau misalkan ada yang berjualan tanaman kemudian ditanya mau berapa plant, itu artinya berapa, bisa jadi berapa batang ya artinya, atau berapa pot atau berapa tanaman yang teman-teman mau.
Ya, yang selanjutnya adalah terestrial. Jadi terestrial ini anggrek, sebutan untuk anggrek yang hidup di tanah. Salah satu contohnya ini nih, Spathoglottis, sebutan dari anggrek tanah ya. Inilah anggrek terestrial. Jadi dia di tanah. Ini ya. Jadi anggrek tanah, nama lain dari anggrek tanah adalah anggrek terestrial, seperti itu ya. Oke, lanjut. Oke, yang selanjutnya adalah kompot. Jadi kompot ini merupakan bahasa Inggris juga ya, kependekan dari community pot, yang artinya adalah anggrek yang ditanam di dalam pot dalam jumlah lebih dari satu alias banyak ya, seperti ini. Ini adalah kompot anggrek tanah ya, belum saya pisah-pisah. Jadi kalau misalkan teman-teman mau beli atau di Facebook ada yang jualan kompot, itu artinya anggrek dalam satu pot dengan kondisi banyak ya, seperti itu ya. Ya, selanjutnya adalah alba. Alba sendiri adalah anggrek yang bunganya biasanya itu tuh dominan putih ya. Karena di sini saya tidak punya anggrek yang alba, jadi kita pengertiannya saja. Jadi alba itu misalkan nih, ini kan bunganya pink ungu ya. Jadi tapi kalau warnanya putih itu disebut dengan alba, seperti itu ya. Dominan putih maka disebut dengan alba. Alba itu sendiri artinya putih. Ya, selanjutnya adalah POC. POC bukan Belanda ya. Ini POC artinya kependekan dari pupuk organik cair. Jadi kalau misalkan teman-teman dengar kata POC, itu adalah artinya pupuk organik cair. Jadi cara pembuatannya ada, teman-teman bisa cari di YouTube atau nanti kita akan bikin tutorial ya. Lanjut. Oke, BMBP itu artinya bawang merah, bawang putih. Jadi dalam dunia anggrek pasti sudah paham lah kalau bawang merah, bawang putih itu biasanya dipakai sebagai boosting atau pupuk anggrek ya, dengan cara diproses dulu tentunya, seperti itu ya. Bawang merah, bawang putih, BM bawang merah, BP bawang putih. Lanjut. Ya, selanjutnya adalah parigata. Jadi parigata itu sendiri biasanya terjadi juga di anggrek ya. Itu biasanya dia putih-putih atau pattern tertentu pada daun seperti ini ya. Karena saya tidak punya anggrek parigata, ini contohnya di sirigading nih. Parigata itu contohnya seperti ini. Kalau sirigading kan dia tidak beraturan, tapi biasanya kalau di anggrek dia beraturan ya. Oke, mantap. Lanjut. Ya, selanjutnya ini ya, seed atau seed pod. Seed atau seed pod sendiri maknanya adalah kalau seed ini adalah biji dari buah anggrek ini. Kalau seed pod itu buah anggreknya. Jadi seed dan seed pod. Ini bahasa Inggris ya sebenarnya ya. Dan biasanya juga berlaku untuk tanaman lain, seed dan seed pod. Oke, mantap, lanjut ya. Ya, ini selanjutnya FSFR. FSFR ini kependekan dari Pulsan Fullerene. Artinya anggrek yang hidupnya itu tidak dibawa di dalam greenhouse ya. Jadi di luar dia terkena hujan dan panas. Seperti itu ya, di luar. Jadi tidak dikendalikan terkena hujan dan panasnya, seperti itu ya teman-teman ya. Itu yang namanya FSFR. Pulsan Fullerene, pul hujan, pul panas. Oke, mantap, lanjut. Oke, selanjutnya adalah primary hybrid. Tulisannya seperti ini. Jadi kalau misalkan teman-teman mau beli anggrek ada tulisannya primary hybrid, itu artinya anggrek yang disilang itu antara anggrek spesies dengan anggrek spesies ya. Dan contohnya itu seperti misalkan anggrek discolor kemudian disilang dengan anggrek larat, seperti itu namanya primary hybrid, seperti itu ya. Oke, mantap, lanjut. Ya, selanjutnya natural hybrid. Natural hybrid itu sendiri anggrek yang hybrid ya, persilangan antara dua spesies yang berbeda, tapi itu terjadinya di alam ya, tanpa bantuan manusia. Biasanya terjadi karena alam, bisa jadi karena angin atau karena serangga, seperti itu. Salah satu contoh dari
anggrek natural hybrid ya, menurut referensi yang saya baca adalah ini Dendrobium superbin ya. Menurut referensi yang saya baca atau literasi, ini adalah persilangan antara Dendrobium discolor dan Dendrobium larat, seperti itu ya. Natural hybrid. Oke, lanjut ya. Ya, endemik. Jadi kalau teman-teman dengan kata endemik, ini adalah anggrek yang biasanya, misal kata-kata seperti ini, endemik Papua, endemik Sumatera, itu artinya anggrek tersebut hanya terdapat pada suatu wilayah tertentu, bisa jadi itu sebuah pulau, negara, dan tempat-tempat tertentu lainnya, seperti itu ya. Ya teman-teman, mungkin cukup sekian ya video kali ini ya. Kalau misalkan ada istilah-istilah lain yang teman-teman belum paham, silakan ditinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa videonya di like, sharing, dan komen. Sampai bertemu di video selanjutnya. Jangan lupa tetap di rumah aja, biar Indonesia lekas membaik. Bye bye, happy gardening, belepotan.